Dan untuk membahas lebih jauh seperti apakah kinerja bisnis retail sepanjang tahun 2018 lalu dan bagaimanakah prospeknya untuk tahun 2019, di studio sudah hadir Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, Bapak Tutum Rahanta. Terima kasih Pak, selamat tahun baru 2019. Selamat tahun baru, tahun optimisme. Mohon maaf mengganggu waktunya di tahun baru ini. Dan Pak, apakah sudah ada data perkiraan bahwa pertumbuhan penjualan industri retail sepanjang tahun 2018 lalu ini? Yang komplitnya saya rasa pasti belum ya, baru ke hari pertama kita memasuki tahun 2019. Tetapi secara garis besar kita sudah melihat dari pertengahan bulan Kembaru yang kita laluin ini, saya kira semester kedua tidak lebih baik daripada yang kita bayangkan selama ini gitu. Baik, benarkah target pertumbuhan penjualan di tahun 2018 yang lalu ini dikoreksi dari sebelumnya 10% dan kini hanya menjadi 5% saja? Ya, saya kira di atas 5%, mungkin tidak mencapai 10%. Tetapi ada beberapa sektor yang sangat baik juga, tadi tidak semuanya, tapi diambil secara keseluruhan, saya kira tidak melampaui 10%. Kira-kira begitu. Kira-kira sektor-sektor apa saja yang disebutkan tadi, Pak? Ya, kalau kita garis besar, kalau sektor retail yang selalu ditanyakan kepada kami adalah sektor yang kebutuhan sehari-hari, konsumsi. Tetapi yang dimaksud dengan retail ini kan yang selama ini ada di pusat belanja. Sampai kebutuhan rumah tangga, household juga ada di kita semua. Saya kira itu yang masih cukup baik pada sektor-sektor yang untuk mengisi kebutuhan. Ada satu anggota kita yang memang pertumbuhannya di atas melampaui 10%. Karena mungkin pemainnya juga nggak terlalu banyak dan juga memang segmented mereka dan strategi mereka sangat tepat gitu. Apa sajakah persoalan yang dihadapi pelaku industri sehingga pertumbuhan penjualan retail ini mengalami stagnasi dan bahkan cenderung terus saja menurun dari tahun ke tahun? Kalau kita tarik benang merahnya, saya kira banyak faktor yang mempengaruhi pasti. Tapi kalau ditanya secara apa penyebabnya, satu jawaban adalah pasti kemampuan beli masyarakat. Karena kami menyediakan kebutuhan sehari-hari kita gitu. Tetapi kalau dicerita lagi bahwa apakah ini akan kembali seperti masa-masa sebelumnya yang pertumbuhan kami selalu di atas 10%, saya kira agak sulit. Karena kita ketemu mungkin dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini kita sudah melihat model-model cara pola bisnis yang terbentuk saat ini tidak lepas daripada situasi perkembangan dalam 2 tahun yang saya kira sangat mempengaruhi, yaitu perkembangan online itu sendiri dan perilaku konsumen yang sangat berubah secara drastis. Nah, itu yang akan menjadi era normal baru saya melihat. Nah, ini cukup penting untuk dilihat oleh para pemain sektor retail. Artinya Bapak setuju bahwa sebenarnya bukan karena kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, tetapi karena proses membelinya yang berbeda? Kan saya udah bilang banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau cerita kenapa kalau saya hanya jawab satu perkataan adalah kemampuan beli masyarakat saat ini. Tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kemampuan beli masyarakat, satu, memang kita juga dipengaruhi ekonomi global, itu pengaruh yang lainnya. Pengaruh internal kita apa? Banyak, komoditi kita juga harganya hancur. Itu faktor-faktor yang sangat pengaruh besar. Terus ditambah lagi apa? Yang saya katakan tadi, online juga begitu hebat, yang aturan mainnya belum ada, yang sangat mempengaruhi pasti dengan kami, walaupun kami masuk ke dalam era itu juga. Tetapi semua itu kan harus dilihat sebuah kejadian yang harus diatur sedemikian rupa oleh pemerintah yang mengaturnya semua ini. Kalau itu tidak diatur dengan baik, akan terjadi kekuatan-kekuatan yang saya kira mempengaruhi ini cukup besar lagi, karena siapa yang kuat itulah yang akan bertahan. Ya, baik. Bagaimana dampak dari kebijakan aturan ganjil genap dan juga pengenaan pajak penghasilan pasal 22 terhadap 1.147 komoditas impor? Nah, apakah ini besar juga pengaruhnya, Pak? Keinginan kalau ganjil genap, saya kira pensiasatannya mungkin dapat dilakukan oleh masing-masing konsumen lah. Karena juga sekarang penyebaran pusat belanja itu sudah tidak semua di pusat kota. Itu saya kira satu masalah yang dapat diselesaikan oleh konsumen itu sendiri. Tetapi kalau kita cerita Permen Q22 kalau tidak salah, untuk yang produk 1147 produk yang dikenakan tambahan bea masuk itu, saya kira ini dilihat harus keinginan aturan main tersebut ya. Karena saat itu kan memang nilai tukar kita melemah, yang dilihatnya bahwa banyak barang konsumsi yang import, sehingga dibebankan lah
secara psikologi saat itu sangat besar saat saya lihat 1 bulan pertama. Tetapi kesininya balik lagi kan bagaimana implementasi dari aturan main tersebut yang mempengaruhi barang-barang yang diimpor kan. Kalau barang yang tersebut yang dicegah untuk masuk, dibebankan bea tambahan, kalau tidak diproduksi di sini berapapun orang tetap akan bayar. Itu masalah utamanya gitu. Belum lagi ya saya kira pensiasatan siapapun, si konsumen atau kong kali kong di antara si yang pembawa barang atau yang importir dengan si pelaksana kebijakan ini. Apa yang terjadi? Saya kira tidak ada hal-hal yang signifikan dengan adanya aturan tersebut. Hilang dari ingatan seluruh konsumen kita atau hilang dari ingatan kita semua kan saat ini. Seakan kan tidak ada aturan main tersebut gitu. Baik Pak, beberapa tahun yang lalu kan ada ya sejumlah retail ternama yang tutup dengan berbagai alasan. Kemudian apakah ada gerai lain yang juga akan tutup ataupun mengindikasikan tutup di tahun-tahun di 2019? Iya, secara officially memang perusahaan-perusahaan yang menutup mengumumkan penutupan diri dari perusahaan itu adalah pada saat 2017 akhir yang mereka lakukan sebetulnya secara administrasi di 2018 itu sudah dilakukan. Nah tahun 2018 sebetulnya kita adalah bersih-bersih, cuci piring lah dari seluruh para pemain yang sudah menutup perusahaannya, dan bahkan ada beberapa teman-teman yang melakukan penutupan yang sebetulnya mereka katakan adalah efisiensi, menutupin gerai-gerai yang tidak ada perform untuk meng-cut cost agar dapat bertahan untuk kedepannya. Nah ini sudah dilakukan di 2018 secara besar-besaran. Kita melihat beberapa teman-teman sudah bahkan pertumbuhannya dengan penambahan outlet baru lebih besar penutupannya daripada pertumbuhan jumlah outlet itu sendiri. Nah ini sudah dilakukan oleh beberapa pemain anggota Aprindo. Kemudian kalau melihat nanti di prospek di 2019 seperti apa Pak? Nah, pasti kalau kita melihat ditanya ke depan, optimisme itulah yang harus kita kedepankan. Baru tadi malam juga Presiden mengatakan optimisme. Betul. Dengan optimisme yang harus kita melihat ke depan, berarti kita harus bercermin dengan kejadian yang baru kita lalui. Tidak bisa kita optimisme ke depan tanpa melihat keadaan yang baru kita lalui. Dan situasi apa yang akan terjadi di depan, itu kan masih predik semua optimisme ini. Nah, tetap kita melihat secara hati-hati siapapun para pemain. Apalagi kalau kita melihat tahun ini adalah betul-betul tahun yang tidak mudah untuk kita lalui karena ada situasi politik yang saya kira 4 bulan ke depan lagi kita ada pilpres dan pemilihan legislatif. Kalaupun terpilih pemerintahan yang siapapun yang akan memimpin negeri kita ini, pasti ada penyesuaian yang 2-3 bulan ke depan lagi. Dan tentu berpengaruh dalam gitu, Pak, ya? Kita melihat setengah tahun ini kita akan laluin dengan saya kira wait and see. Baik-baik. Tidak mudah saya kira. Karena kenapa? Ini sudah makan energi separuh dari tahun ini punya kejadian. Pak, kita nanti akan bahas lagi, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan di segmen berikutnya. Kabar Pasar masih akan hadir usai jeda berikut sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Tutum. Tadi kan menyinggung dengan apa yang disampaikan sebelum jeda bahwa 2019 ini adalah tahun yang sulit bagi industri retail. Bagaimanakah antisipasi para pelaku usaha di tahun politik? Saya kira memang apapun yang akan kita lalui di tahun ini pasti dengan berbagai pertimbangan agenda-agenda kegiatan tahun ini ya, tidak terlepas dari itu. Kita melihat agenda di negeri kita ini 4 bulan ke depan lagi kita mempunyai pilpres dan pileg, serta kita lihat siapapun yang terpilih pasti ada pemerintahan baru dengan kabinet barunya. Ini juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi siapapun. Kalau kami dari sektor industri retail tetap dari sekarang pun tetap melakukan aktivitas dengan penuh semangat dan optimisme. Tapi kalau untuk invest jangka panjang, siapapun saya kira akan melihat apakah ada kebijakan-kebijakan baru atau tidak. Ini yang biasa sangat mempengaruhi terhadap kinerja kita. Kita lihat sampai saat ini kami yang tadi saya singgung di awal tadi, perkembangan situasi dalam 2 tahun terakhir ini pun sangat mempengaruhi pola dan bentuk pola belanja masyarakat dan konsumen itu sendiri. Salah satu yang dipengaruhi pasti memang yang kita katakan online. Nah, kita tahu aturan main itu belum ada. Sedangkan ini ke depan ini makin akan lebih rumit lagi saya kira persaingan itu sendiri.
tetap yang dijual produk yang sama kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kami sediakan saat ini. Tetapi kalau aturan main tersebut tidak, ini pasti mempengaruhi pola bermain siapapun, bagi siapapun. Nah inilah yang saya kira ditunggu kebijakan-kebijakan apa. Karena ke depan pasti ini akan membesar. Nah kalau tidak ada pengaturan, ini kanibalisme tentang perdagangan itu sendiri, sangat pengaruhnya saya kira bukan hanya di sektor kami, di sektor-sektor yang lain. Menurut Pak Tutum sendiri, apakah sudah saatnya bahwa gerai retail ini mencoba konsep bisnis yang baru, kemudian untuk mengikuti selera pasar yang saat ini lebih cenderung ke penjualan online? Kita tidak bisa menghindari itu seperti akhir tahun ada Harbolnas misalnya. Betul. Kami menyambut baik kemajuan-kemajuan teknologi untuk memberikan sesuatu sumbangsi yang sangat baik bagi perkembangan bisnis dan pola belanja masyarakat itu sendiri ya. Kami juga masuk ke sistem online itu sendiri gitu. Tetapi kan kami memasuki dengan tata cara aturan-aturan yang ada yang selama ini diberlakukan kepada kami, yaitu pembayaran pajak, ketentuan produk-produk yang ber-SNI dan BPOM, apapun lah segala aturan itu. Nah, tetapi kami melihat, apalagi dalam laporan 1 bulan terakhir ini, institusi pemerintah resmi yang mengatakan bahwa 90% produk-produk yang dijual online itu bukan produk lokal. Apa yang akan terjadi? Sedangkan tadi Mbak Dita tanyakan, yang aturan main yang pasal Permenkyu yang 22 itu kan, itu untuk pencegahan bagaimana produk import yang membanjirin pasar kita. Nah kalau dua sisi ini bertolak belakang, terus apa ya aturan main itu untuk siapa? Tidak berpengaruh apa-apa kan? Nah ke depan ini kan itu harus disinkronkan lagi dengan aturan-aturan yang lainnya gitu. Itu kan dari satu sisi. Sedangkan sisi yang lain, kementerian-kementerian lain kan harus sinergi untuk bagaimana mencegah dan mengatur ini semua agar sinkron dapat berjalan. Karena satu aturan main kalau tidak diikuti dengan aturan yang lain yang untuk pelaksanaan di lapangan, saya kira ini akan sia-sia gitu. Baik, Pak Tutum, apa sebenarnya harapan dari para pengusaha di era seperti ini, apalagi ada serbuan impor dibandingkan dengan barang-barang yang sebenarnya lokal? Kami akan jeda sejenak, Kabar Pasar akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali kita berbincang dengan Wakil Ketua Aprindo, Pak Tutum. Kalau kita melihat bagaimana Anda melihat prospek bisnis retail untuk tahun 2019 ini, melihat bahwa serbuan produk-produk impor begitu tinggi dibandingkan konvensional. Ya, saya kira kalau dilihat jumlah populasi masyarakat kita, konsumen kita, dan juga memang memasuki hari pertama tahun ini, keinginan Presiden pun membawa kita ke dalam satu optimisme ya. Tetapi sekali lagi optimisme itu kan memang kita bercermin dari apapun yang baru lalu. Dilihat dengan kalau dikaitkan dengan produk-produk import yang begitu hebat, saya kira tidak mudah. Karena memang ini harus dikerjakan jangka panjang. Kenapa import bisa membanjirin produk dalam negeri masuk ke dalam negeri kita? Banyak faktor pastinya. Dari industri yang selama ini memproduksi barang kebutuhan kita sehari-hari, kenapa tidak bisa mengisi? Kenapa orang lebih demen, lebih suka kepada produk-produk yang diimport? Itu punya permasalahan sendiri. Apakah industri kita yang memang tidak siap? Apakah memang produk import itu lebih murah dan lebih baik? Itu kan dua penyakit yang selama ini tidak kita benahin. Nah, kalau memang aturan main apapun untuk pencegahan itu, kembali lagi, aturan boleh dikeluarkan, tetapi pembenahan di internal juga harus segera dilakukan. Jangan sekedar hanya aturan kita keluarkan, tetapi ke internalnya kita sendiri tidak berbenah. Baik, singkat saja, harapan dari para pengusaha. Ya, kita harapkan dalam kurun waktu 4 bulan ini, persiapan pemilihan pemerintahan baru dapat dilalui dengan baik. Kabinet yang terpilih pun harus memberikan rasa optimisme yang lebih baik lagi, agar kita semua mempersiapkan diri untuk mengisi selama 5 tahun ke depan untuk pemerintahan baru ini dengan satu pertumbuhan yang saya kira harus melampaui minimal kalau bagi kita adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro itu sendiri. Dengan target? Karena selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini itu yang tidak tercapai oleh pemain retail. Baik, targetnya tetap di angka? Targetnya harus di atas 10%. 10%, baik. Baru bisa kita sehat. Kalau tidak, kita akan bleeding terus. Baik, Pak Tutum, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat tahun baru 2019. Semoga target tadi para pengusaha industri retail mencapai 10%. Harus optimisme. Baik, terima kasih.